Lupakan Jeff Bezos, lupakan Elon Musk, lupakan semua nama dalam daftar orang terkaya di dunia. Kekayaan mereka hanyalah debu jika dibandingkan dengan seorang raja yang hidup 3.000 tahun yang lalu. Seorang raja yang kekayaannya tidak datang dari saham atau teknologi, tapi dari anugerah ilahi. Seorang raja yang tentaranya bukan hanya manusia, tapi juga jin dan hewan-hewan buas. Seorang raja yang istananya begitu megah, hingga ratu terkaya di masanya mengira lantainya adalah air. Ini bukanlah dongeng. Ini tercatat dalam kitab-kitab suci dan teks-teks sejarah kuno. Ini adalah kisah tentang manusia terkaya yang pernah berjalan di muka bumi. Seorang nabi, seorang raja, Sulaiman bin Daud alaihi salam. Kisah kekayaan Sulaiman tidak dimulai dari keserakahan, tapi justru sebaliknya. Saat mewarisi tahta dari ayahnya, Nabi Daud AS, Tuhan memberinya pilihan, meminta harta, kekuasaan, atau umur panjang. Namun, Sulaiman muda tidak meminta semua itu. Ia hanya meminta satu hal, kebijakan, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, agar ia bisa memimpin rakyatnya dengan adil. Tuhan begitu terkesan dengan permintaannya yang tanpa pamrih, sehingga dia tidak hanya mengabulkan kebijaksanaan, tapi juga memberikan semua yang tidak ia minta, kekayaan, kekuasaan, dan kerajaan yang tak tertandingi oleh siapapun, sebelum maupun sesudahnya. Inilah kunci untuk memahami kekayaan Sulaiman. Itu bukanlah hasil ambisi pribadi, melainkan bonus dari sebuah anugerah yang lebih besar. Kebijaksanaannya menjadi legendaris. Ia bisa menyelesaikan sengketa paling rumit hanya dengan beberapa patah kata, dan atas izin Tuhan, ia diberi mukjizat yang luar biasa. Ia mampu memerintahkan angin sebagai kendaraannya, memahami bahasa semua binatang, dan yang paling fundamental bagi kekayaannya, ia diberi kuasa atas bangsa jin. Jadi, dari mana semua kekayaan ini berasal? Sumbernya ada dua, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat adalah jaringan perdagangan dan upeti yang luar biasa. Kerajaannya menguasai jalur-jalur dagang vital. Emas murni didatangkan dari negeri Ofir yang misterius, yang lokasinya masih diperdebatkan hingga hari ini. Setiap tahun, upeti emas yang masuk ke istananya saja mencapai 666 talenta, setara dengan hampir 25 ton emas. Itu baru dari upeti, belum termasuk pendapatan lainnya. Tapi, pilar utama kekayaannya adalah sumber yang tak terlihat, pasukan jin. Atas perintah Sulaiman, para jin ini menjadi pekerja tambang, arsitek, dan buruh bangunan paling hebat di dunia. Mereka dikerahkan untuk melakukan pekerjaan yang mustahil bagi manusia. Mereka menyelam ke dasar lautan terdalam untuk mengambil mutiara terindah. Mereka menambang tembaga dan emas dari perut bumi tanpa henti. Merekalah yang membangun mahakarya terbesar Sulaiman, Haikal Sulaiman, atau kuil pertama di Yerusalem. Sebuah bangunan suci yang begitu mewah, dilapisi emas dari lantai hingga langit-langit. Dindingnya terbuat dari kayu aras terbaik yang didatangkan dari Lebanon. Pembangunannya tidak menggunakan palu atau pahat besi di lokasi. Semua batu sudah dipotong dengan presisi sempurna oleh para jin di lokasi tambang. Misteri tambang Raja Sulaiman yang melegenda itu mungkin tidak hanya merujuk pada satu lokasi, tapi pada sebuah operasi pertambangan global yang ditenagai oleh kekuatan gaib. Kabar tentang kebijaksanaan dan kekayaan Sulaiman menyebar ke seluruh penjuru dunia, sampai ke telinga seorang penguasa wanita yang sangat kuat dan kaya raya, Ratu Balkis dari Sabah. Awalnya skeptis, Ratu Balkis memutuskan untuk menguji Sulaiman. Ia melakukan perjalanan ribuan kilometer dengan membawa rombongan dan hadiah-hadiah terbaik dari kerajaannya, emas, permata, dan rempah-rempah dalam jumlah masif. Namun,
Semua hadiah yang ia bawa seolah tak ada artinya di hadapan kemegahan Sulaiman. Dan ujian terakhirnya bukanlah pertanyaan, melainkan sebuah pengalaman yang menghancurkan kesombongannya. Sebelum Balkis tiba, Sulaiman memerintahkan pasukannya, manusia, jin, dan hewan, untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari kerajaannya ke istana Sulaiman dalam sekejap mata. Saat Balkis melihat singgasananya sendiri sudah ada di sana, ia mulai goyah. Puncaknya, saat ia diundang masuk ke dalam istana utama. Ia melihat sebuah lantai yang ia kira adalah kolam air yang luas, sehingga ia menyingkapkan gaunnya agar tidak basah. Sulaiman lalu memberitahunya, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Di momen itulah Ratu Balkis sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan raja biasa. Kekayaan dan kekuatan Sulaiman bukanlah dari dunia ini. Di hadapan kekuatan ilahi dan kebijaksanaan yang nyata, kekayaan materi Ratu Balkis terasa hampa. Ia pun menyatakan ketundukannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kisah ini adalah bukti terkuat, bukan hanya tentang kekayaan materi, tapi juga kekuatan iman dan teknologi yang melampaui zamannya. Lalu, kemana semua kekayaan itu pergi? Sejarah mencatat, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaannya terpecah belah. Berabad-abad kemudian, Haikal Sulaiman dihancurkan, dan harta-hartanya dijarah atau hilang ditelan zaman. Kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah sebuah anomali dalam sejarah. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi yang sepertinya, sesuai dengan anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Namun, kisah ini meninggalkan sebuah pelajaran abadi. Kekayaan terbesar Sulaiman bukanlah emas atau singgasananya. Harta karunnya yang sesungguhnya adalah kebijaksanaan yang ia minta dan ketaatannya kepada Tuhan. Emas dan kekuasaan hanyalah bonus. Kini giliran Anda. Apa bagian dari kisah Nabi Sulaiman yang paling membuat kalian takjub? Apakah pasukan jinnya, istananya yang megah, atau kebijaksanaannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus mengungkap kisah-kisah luar biasa di balik sejarah bersama-sama. Terima kasih telah menonton Jas Merah, karena terkadang sejarah yang paling menakjubkan bukanlah tentang apa yang manusia capai, tapi tentang kebesaran Sang Pencipta.